Untuk Ibu Putri, suara di balik jeruji. Bu Putri Cendrawati yang kami sayangi, kami turut prihatin dengan masalah yang sedang menimpa ibu dan suami ibu. Juga anak-anak ibu yang mungkin turut menanggung beban sosial dari kasus ini. Semoga Ibu Putri dan keluarga mampu melewati semua ini dan kuat menjalani seluruh proses hukum yang ada. Kami juga mengucapkan selamat kepada ibu. Karena ibu tidak ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Oh ya, pasal yang dijatuhkan kepada ibu itu pasal 340 KUHP ya. Tentu ibu sudah tahu bahwa ini merupakan pasal paling berat bagi semua tersangka pembunuhan. Hukumannya pun juga paling berat, maksimal hukuman mati. Kalau tidak, pidana penjara seumur hidup. Kalau Dewi Fortuna berpihak, maka jatuh-jatuhnya 20 tahun penjara. Itulah mengapa para tersangka yang terbukti terlibat dalam peristiwa kriminal, khususnya pembunuhan, selalu mencari cara, lobi sana-sini untuk menghindari pasal ini, biar selamat hukuman mati atau dipenjara seumur hidup. Kami tidak tahu apakah ibu juga melakukan itu atau suami ibu, Bapak Ferdi Sambo yang melakukannya. Lobi sana-sini biar ibu dihindari dari pasal 340. Kami sangat berharap ibu tidak melakukan hal itu. Kami, rakyat Indonesia juga yakin, seyakin-yakinnya bahwa sebagai seorang jenderal polisi, sebagai penegak hukum, Bapak Ferdi Sambo pasti mengajari ibu dan mendidik anak-anak ibu untuk menjadi warga negara yang taat hukum, yang siap bertanggung jawab di hadapan hukum untuk setiap kesalahan yang telah dilakukan. Bu Putri, ibu harus tahu bahwa di Republik ini hampir tidak ada orang yang setelah jadi tersangka pasal 340 tetapi tidak ditahan. Mungkin ibu yang pertama dan mungkin juga akan menjadi satu-satunya, Bu. Bu Putri, kalau semua ibu di dunia ini disuruh memilih ingin menjadi seperti siapa di dunia ini, mungkin semuanya ingin menjadi ibu. Iya, menjadi Ibu Putri itu rasanya begitu spesial. Dengar-dengarnya juga, Ibu Putri tidak ditahan karena alasan ibu mempunyai anak balita yang berusia 1,5 tahun. Benar ya, Bu? Atau karena ibu takut setelah mendengar pasal yang ditetapkan kepada ibu itu bisa membawa ibu pada hukuman mati. Jangan khawatir, Bu, soal anak ibu. Tuhan yang akan memeliharanya. Ia akan tetap bertumbuh dan menjadi anak yang baik dan sehat. Ibu harus percaya bahwa Tuhan menyayangi anak ibu. Karena itu, Tuhan akan memeliharanya. Ibu juga tak perlu takut dengan pasal 340 itu. Memang benar bahwa pasal 340 itu merupakan pasal yang paling berat bagi seorang terpidana, Bu. Tapi, Bu, yang ibu harus sadari ialah tentu sepadan dengan kejahatan yang kita lakukan dan menjadi pasal yang adil bagi keluarga dari orang yang nyawanya direnggut paksa dengan cara begitu sadis. Jadi, ibu harus menghadapinya dengan ikhlas. Bu Putri yang terkasih, ibu juga harus tahu bahwa sejak berita tentang ibu tidak ditahan viral di media sosial, ada begitu banyak orang yang membaca dan mendengar berita, menonton televisi dengan air mata, dengan isak tangis, dengan perasaan menyesal, kecewa, dengan perasaan lainnya yang berkecamuk. Bukan karena marah dengan ibu, bukan. Mereka hanya ingin menjadi seperti ibu, seseorang yang telah menjadi tersangka dengan pasal terberat, tetapi tidak ditahan hanya karena alasan masih mempunyai anak balita 1,5 tahun. Mereka mau, Bu, mau sekali menjadi seperti ibu. Ibu Putri tahu mereka itu siapa. Mereka itu ialah ibu-ibu yang juga dipenjara dan punya anak-anak balita. Bahkan ada yang masih berusia berapa bulan, bahkan beberapa hari, Bu. Mereka terpaksa harus membawa anak mereka dan membesarkannya di penjara. Luar biasa, Bu, perjuangan mereka. Itu pun mereka tidak melakukan pembunuhan, Bu. Pasal yang menjerat mereka itu bukan pasal 340 seperti yang ditetapkan untuk Ibu Putri. Mereka ialah orang-orang susah yang nekat mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dan anak-anak mereka. Ada juga, Bu, korban pelecehan seksual atasan di sekolah tempatnya bekerja.
Karena seringkali ia menjadi korban pelecehan seksual atasannya, ia melaporkannya kepada dinas pendidikan, lalu mengirim rekaman bukti pelecehan seksual yang menimpanya, dengan maksud bisa mendapatkan perlindungan dari dinas. Tapi apa Bu Putri? Ia bukannya dilindungi, malah dinyatakan bersalah dan dijerat dengan Undang-Undang ITE karena mengirimkan video rekaman pelecehan seksual yang menimpanya kepada dinas. Miris sekali Bu, hukum kita di Republik ini sangat miris. Karena itu, mereka tentu berharap dan seluruh perempuan di Indonesia bahkan mungkin juga dunia berharap agar ibu harus berani menolak perlakuan yang istimewa terhadap ibu. Ibu harus menjadi sosok perempuan tangguh yang siap memperjuangkan kesetaraan dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Hukum harus ditegakkan, bukan hanya ke bawah tetapi juga ke atas. Ibu harus mengajari anak-anak ibu agar menjadi garda terdepan untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Ibu harus menjadi pembela hak-hak perempuan dan anak agar mendapat perlakuan yang sama dari negara. Kami sadar, tentu ini sulit bagi ibu. Rasanya mungkin pahit, tetapi yakinlah Bu, manisnya akan dipetik oleh anak cucu ibu kelak. Bahwa meskipun ibu mereka terlibat dalam kasus pembunuhan berencana, tetapi ia juga dikenang sebagai sosok yang melawan diskriminasi, yang membela kesetaraan perempuan dan laki-laki, juga keadilan bagi anak-anak apapun latar belakangnya. Ayo Bu Putri, ibu harus menjadi salah satu pendobrak kebiasaan buruk institusi Polri yang terbiasa dengan melindungi pelaku kejahatan. Saatnya ibu mengajari para penyidik dan Kapolri untuk berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selamat berjuang Ibu Putri. Semoga Tuhan senantiasa mengampunimu.